saya Rahel dalam The City Life Purwokerto online experience kita di bulan Mei 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda dari kota Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Mei di tahun 2025 dan saya yakin sekali sudah banyak sekali hal-hal yang kita alami. Baik itu target di dalam pekerjaan yang mungkin sedang kita inginkan sekali, ataupun mungkin sebuah keinginan yang besar tentang kesembuhan mengenai penyakit yang sedang kita alami, ataupun mungkin perekonomian kita yang sedang tidak baik-baik saja, atau bahkan sebuah keinginan yang begitu mendalam dari hati tentang melayani Tuhan Yesus namun belum terrealisasikan. Situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini, teman-teman percayalah, semua situasi itu ada di dalam kendali Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebentar Bapak Yuwono Aryo akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Pasti ada pesan khusus di dalam firman Tuhan ini untuk Anda. Namun sebentar rekan saya Yosi, Dita, dan juga TCL Band Purwokerto akan mengajak kita semuanya menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Kiranya tayangan kami dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semuanya menghadapi beberapa rintangan dan tantangan yang pastinya akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Semoga kita semuanya mendapatkan berkat dan kekuatan lebih melalui firman Tuhan pada hari ini. Jadi mari kita akan bergabung dalam online experience kita pada hari ini. Namun untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita naikkan satu pujian. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita mau sama-sama puji dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, berikan imanku. Ku mau
Oke, Bapak Ibu siap untuk dengar firman Tuhan sore hari ini? Kurang siap ya? Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan sore hari ini? Yang siap boleh kita taruh tangan kanan kita di dada dan bilang saya siap dengar firman Tuhan hari ini. Sekali lagi lebih yakin lagi saya siap dengar firman Tuhan hari ini. Yang yakin boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Oke. Saya mau cerita sebelum mulai khotbah saya. Di tahun 1990 ada seorang arsitek namanya Zaha Hadid. Dia sangat kecewa, sangat frustasi karena desainnya untuk Cardiff Bay Opera House yang menang kompetisi dan diakui para arsitek dan desain expert di seluruh dunia sebagai bangunan yang paling original dan gak pernah ada sebelumnya. Di Britania Raya tidak pernah ada. Ditolak oleh para birokrat yang kendalikan politik dan keuangan pada zaman itu. Alasannya karena desain bangunannya tidak seimbang dan dianggap membahayakan. Saat itu Zaha Hadid gagal memperkenalkan ikonik bangunannya yang tidak seimbang atau asimetris kepada dunia. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus buat pola desain, dia kirim proposal ke seluruh dunia, dia terus debat bahwa desain bangunannya yang tidak simetris sangat aman dan sangat mungkin untuk dibangun. Dan meskipun diakui desainnya sangat luar biasa, kembali para pembuat keputusan, orang-orang pemerintahan di zaman itu selalu tolak dengan alasan konstruksinya nggak jelas, terlalu berbahaya, dan lain sebagainya. Sampai di satu titik, Zaha Hadid mendesain Vitra Fire Station di Weil and Rhein, Germany. Dia mendesain kantor pemadam kebakaran. Didesain oleh Zaha Hadid, dan waktu dia launching desain itu, semua arsitektur, semua desain expert di seluruh dunia rebutan mau desainnya Zaha Hadid. Ketika semua orang cari arsitektur dengan pola symmetrical atau yang seimbang, Hadid justru buat asimetris. Dia buat dramatis yang sangat menarik mata bagaikan lukisan abstrak. Dia tidak berjuang cari balance, dia fokus kepada unbalance. Hadid buat family Superyacht 128 meter panjangnya. Dia kolaborasi dengan perusahaan Blohm & Voss, perusahaan pembuat kapal perang dunia kedua. Dia buat Guangzhou Opera House yang kemudian membuat Guangzhou menjadi kota modern dan pusat budaya di Asia. Desain-desain yang Anda lihat di belakang saya adalah original desain dari Zaha Hadid. Saat sebelum melakukan pembangunan, ini original desainnya dia. Pertama kali. Dan saudara tahu, 14 tahun setelah ditolak, di tahun 2004, Zaha Hadid menjadi wanita pertama yang memenangkan Fitzgerald Architecture Prize, yang merupakan piala Nobelnya dunia arsitektur. Nggak berhenti sampai situ, di tahun 2016, Zaha Hadid juga menjadi wanita pertama pemenang Royal Gold Medal, penghargaan di bidang arsitektur yang pemenangnya harus dilihat, dipilih, dan ditentukan oleh Ratu Inggris, Queen Elizabeth sendiri. Di tahun 2016 ketika dia memenangkan piala itu, dia bilang begini, sebagai wanita di bidang arsitektur, saya selalu dianggap sebagai orang luar, tetapi tidak masalah. Saya suka berada di tepi luar pertandingan. Zaha Hadid nggak bilang seandainya desain saya diterima, seandainya saya orang dalam, seandainya saya pria. No. Dia nggak bilang begitu. Tapi dia bilang sekalipun saya ditolak, sekalipun saya gagal, sekalipun dunia seolah nggak berpihak sama saya akan bangkit dan menjadi yang pertama. Kalau Anda googling dan browsing siapa desainer bangunan asimetris pertama di dunia, kalau Anda googling itu jawabannya nggak muncul, saudara.
Jawabannya nggak ada. Orang saya belum pencet enter, gimana mau ada, ya kan? Tapi benar saudara, ketika saudara googling itu, saudara browsing, jawabannya benar-benar nggak ada. Tapi Google menuliskan ada 2 tokoh yang dianggap sebagai pionir desain bangunan asimetris di dunia. Cuman ada 2. Yang pertama saudara tahu? Arsitek pertama di dunia. Namanya Imhotep. Tahu ya? Yang waktu zaman Firaun. Arsitek dari Mesir, arsitek pertama di dunia yang membangun 7 keajaiban dunia. Piramida Djoser. Yang kita masih bisa lihat sampai sekarang. Yang kedua, Zaha Hadid. That's it. Saudara, bulan lalu saya lihat juga masih ada tema Paskah. Bulan lalu kita merayakan Paskah di mana kita semua para pengikut Kristus mengenang momen kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian di momen Paskah tersebut saya berpikir dan merenungkan. Dan saya ingin saudara merenung bersama saya dan berpikir pola pikir saya hari ini. Bukan untuk mensyukuri karya salib Yesus yang menebus hidup saudara dan saya. Tidak. Tapi mari sama-sama hari ini kita melihat arti salib dari point of view, sudut pandangnya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kalau saat ini kita menempatkan posisi kita di posisinya Yesus? Yesus yang setelah mengorbankan diri di kayu salib bagi saudara dan saya, lalu saat ini melihat orang-orang yang telah ditebus, yang membuat saudara mengakhiri hidup dengan cara begitu tersiksa, begitu direndahkan, begitu dikucilkan dan begitu sadis. Apakah hari ini jika Anda melihat dari sudut pandangnya Tuhan Yesus, saudara akan berkata, iya, it's all worth it, itu semua layak, hidup saya layak untuk diserahkan bagi mereka. Atau saudara berkata, enggak sama sekali, it's a failure, itu semua sebuah kegagalan. Dan saudara berkata, seandainya waktu itu saya terus berdoa kepada Bapa di surga agar cawan darah itu dilalukan daripada saya. Seandainya saya terus-menerus berdoa, bukan cuma semalam, tapi 2 malam, tapi 3 malam, agar cawan itu dilalukan daripada saya. Tapi kabar baiknya ini saudara. Thankfully, puji syukur sekali, Yesus kebalikan dari itu semua. Dia bukanlah pribadi yang punya mental seandainya. Dia pemilik mental sekalipun. Saya pastikan Tuhan yang Alfa dan Omega tahu bahwa setelah ditebus sekalipun, kita, saudara dan saya akan tetap kecewakan dia. Pasti. Pasti dia tahu itu. Tapi sekalipun begitu, dia adalah kasih yang gak pernah sekalipun kecewain kita. Tahu gak apa yang bikin kita punya mental seandainya? Kita selalu gampang sekali terpukau sama cerita suksesnya orang. Kita gampang sekali lihat Instagram, wow, flexing sana, flexing sini. Lihat kehidupan orang yang begitu mewah, begitu sukses. Kita gampang sekali terpukau oleh paparan sosial media. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kali kita terpukau sama cerita kegagalannya seseorang? Yang terus-menerus gagal, tapi terus-menerus berjuang. Atau bahkan yang tahu pasti akan gagal, tetapi dia terus berjuang. Seperti Yesus yang gagal, tetapi segera bangkit dan mengalami kemenangan. Yes, saudara gak salah dengar. Ini surprising truth yang pertama. Yesus pernah gagal. Dan saya ingin mengajak kita semua hari ini mengenal sisi lain dari pribadi kemanusiaannya Tuhan. Yang jarang atau bahkan gak pernah diperkenalkan kepada para pengikut Kristus. Bukan sisi keagungannya, bukan sisi kemuliaannya, bukan sisi kebaikannya, bukan sisi keajaibannya, atau menceritakan tentang mukjizatnya kepada saudara. Tidak. Tetapi hari ini saya mau sharing sisi kegagalannya Tuhan Yesus. Matius, Markus, dan Lukas, 3 Injil sinoptik dalam Alkitab bersama-sama menceritakan bagaimana Tuhan Yesus di malam sebelum dia ditangkap berdoa kepada Bapa agar cawan yang pada saat itu adalah konteks rencana penyaliban Yesus untuk menebus dosa seluruh umat manusia
tidak jadi ditimpakan kepada dia. Dalam beberapa saat tersebut, Tuhan Yesus gagal untuk mempercayai hidupnya sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan dia meragukan rencana agung Allah atas hidupnya. Lukas 4 ayat 14-30 menceritakan kegagalan Yesus untuk mengajar tentang kebenaran bukan di tempat asing, tapi di kampung halamannya sendiri. Di tempat di mana semua orang kenal siapa itu Yesus. Bahkan di tempat itu di mana semua orang kenal dia, di mana dia dibesarkan dari kecil, semua orang begitu membenci dia oleh karena perkataannya. Dan Alkitab mencatat dia mau dibunuh dengan cara dilempar dari atas tebing. Kenapa saya begitu yakin bahwa Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya pernah gagal? Saudara, kalau kita baca Ibrani 4 ayat 15-16, dikatakan Yesus sang imam besar agung yang sudah merasakan seluruh apa yang kita rasakan hari ini. Seluruhnya saudara, bukan cuma sebagian. Itu artinya dia juga sudah pernah mengalami dan merasakan kegagalan yang saudara dan saya pernah rasakan. Kalau dia gak pernah gagal, maka saya gak akan pernah mempercayai dia sebagai imam besar agung saya. Beberapa waktu yang lalu Pak Yakub Susabda pernah bersabda dalam khotbahnya di TCL Jakarta Barat. Dia bilang begini, ada yang namanya God's will, ada yang namanya God's nature love. Tapi 99% dari God's will atau kehendak Tuhan tidak pernah terlaksana. God's will gagal. Karena kita juga diberikan free will dan kita selalu berpegang pada kehendak bebas. Bahkan ini bagian terserunya saudara. Surprising truth yang kedua hari ini. Kekristenan yang saudara dan saya tahu, yang bahkan beberapa dari kita dari lahir sudah tahu apa itu kekristenan, ada karena Allah telah gagal. Allah gagal sebagai orang tua yang bisa didik anaknya sesuai kehendaknya dia. Dan semua orang tua tahu bahwa itu adalah kegagalan yang paling menyakitkan yang bisa dirasakan orang tua terhadap anaknya. Ketika orang tua gagal didik anaknya. Ciptaan yang pertama, Adam dan Hawa. Gagal Tuhan didik menjadi ciptaan yang taat perintahnya dia. Yang kedua, Nuh. Yang sudah dia selamatkan dari air bah, gagal dia pertahankan jadi orang yang saleh. Bahkan setelah selamat dari air bah sekalipun, Nuh mabuk dan kutuki keturunannya sendiri. Yang ketiga, bangsa Israel. Tuhan pilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya Tuhan, tapi dia gagal didik bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Dan hal ini terus berlanjut sampai Maleaki, kitab terakhir perjanjian lama. Isinya apa? Isinya adalah kemarahan Allah pada bangsa Israel yang gagal dia ajar sebagai umat pilihan Allah dengan mental imamat yang rajani. Dan ini perenungannya saudara. Bukankah Paskah ada? Paskah yang bulan lalu kita rayakan bersama. Itu ada karena kegagalan Allah menyelamatkan umat manusia pada mulanya. Dengan mempertahankan manusia dalam image-nya Allah yang adalah kasih. Sehingga dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai penebusan dosa bagi Anda dan saya. Lalu apakah Allah bilang seandainya saya nggak ciptakan ular? Apakah Allah bilang seandainya pohon kehidupan itu saya nggak taruh di Taman Eden? Apa jadinya kita kalau Tuhan Allah punya mental seandainya? Bahkan sebaliknya saudara, Allah bilang apa? Allah bilang sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, saya akan kirim penebusan bagi mereka. Bukan hanya sekedar penebusan, tapi anak saya yang tunggal, yang paling berharga, saya kirim bagi mereka.
Dari situ kita bisa mendapatkan poin. Bahwa kalau kita semua punya mental sekalipun, atau mau punya mental sekalipun, itu artinya begini, berapapun harganya saya bayar. Pertanyaan utamanya ini saudara, kenapa Yesus bisa gagal? Jawabannya, karena Yesus atau Allah adalah kasih. Kok kontroversi ya? Allah gagal karena Allah adalah kasih. Biar saya jelaskan. Sebagai Allah yang adalah kasih, dia mengosongkan dirinya dengan ciptakan saudara dan saya. Dia yang ada sebelum masa penciptaan, sebelum dunia ini kosong, sebelum masa penciptaan. Dia satu-satunya yang menguasai dunia ini dalam ruang dan waktu, dalam space and time. Sekarang setelah dia ciptakan saudara dan saya, maka dia perlu beri sebagian ruang dan waktu itu bagi Anda dan saya untuk bisa explore, untuk bisa menikmati, untuk bisa pelajari ruang dan waktu itu. Untuk belajar, gagal lagi, belajar, gagal lagi. Begitu seterusnya dengan proses tanpa berhenti. Sebagai Allah yang adalah kasih, ketika dia gagal cetak kita sebagai robot dalam tanda kutip yang bisa diatur, dia justru temani kita dalam keheningan, dalam kegelapan, dalam kegagalan kita. Seperti seorang tua, papa dan mama yang menemani dan mencintai anak-anaknya. Karena dia adalah kasih, maka dia kosongkan dirinya menjadi manusia seutuhnya. Dia yang tadinya punya privilege, keistimewaan yang dia miliki dalam ruang dan waktu. Yang tadinya hanya dia yang punya 100%. Tapi dia berikan kepada saudara dan saya. Saudara tahu? Coba saudara pikir. Ketika Tuhan menjadi manusia 100%, dia mengambil seluruh sifat manusia 100%. Kenapa? Karena dia Allah yang adil. Karena ketika dia jadi manusia, dia gak mungkin ambil yang dia suka, dia tinggalin sifat manusia yang dia gak suka. No, Tuhan yang adil, dia 100% manusia. Makanya ketika dia jadi manusia, dia beresiko untuk bisa berbuat dosa, betul? Bahkan iblis, kalau kita pikir, sebegitu beraninya dia menantang Tuhan untuk bisa berbuat dosa. 3 kali Yesus dicobai. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus atau Yesus selain daripada Yesus, iblis mencobai orang lain atau dalam ketritunggalannya Allah. Iblis gak pernah mencobai Allah Bapa. Dan iblis gak pernah mencobai Tuhan Yesus waktu dia masih menanjang statusnya menjadi Tuhan. Sebegitu beraninya, karena iblis tahu waktu Yesus jadi manusia, dia bisa terekspos atas dosa. Itu berarti Yesus saat jadi manusia juga bisa gagal. Dengan memberikan space and time bagi kita sebagai ciptaan, maka Allah memposisikan dirinya sebagai inspirator, bukan motivator. Motivator kerjaannya cuma khotbah, ngajar, kasih perintah. Saya dan pengkhotbah yang pernah berdiri di depan, itu motivator. Apa bedanya? Motivator memberikan motivasi melalui kata-kata saja. Tapi inspirator memberikan inspirasi lewat hidupnya sendiri. Dia pernah gagal dalam kemanusiaannya. Dia gagal menobatkan orang. Dia gagal merubah hati orang. Dan ingatkah saudara, ketika Yesus disalib, orang banyak justru meninggalkan dia. Dan orang banyak justru ikutan menyalibkan dia. Tapi dia bangkit dalam keilahiannya. Yesus mau kita belajar untuk bangkit dalam apapun kegagalan yang kita alami. Saya ingin memperjelas dan menegaskan. Saya mengatakan Tuhan Yesus pernah gagal dalam pelayanannya. Tapi itu bukan dosa. Kegagalan bukan dosa. Bahkan kegagalan bukan akibat dari dosa. Ketidaktaatan yang adalah dosa. Tuhan Yesus gak pernah gak taat kepada Bapanya di surga. Dia memang berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kata Yesus, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan mau ajari kita begini,
Kita boleh gagal, kita boleh jatuh, tapi kegagalan kita bukan akhir dari segalanya. Nabi Yeremia nggak berkata apabila bejana yang dibuat tukang periuk ini rusak dibuang tanahnya. No, dia nggak bilang begitu. Tapi dia bilang apabila bejana yang dibuat tukang periuk ini nggak sesuai sama ekspektasinya dia kerjakan kembali. Dan Tuhan dicatat bilang begini, sama seperti bejana di tangan tukang periuk, demikianlah hidupmu di tanganku. Berapa banyak kita yang datang ke tempat ini dengan kegagalan, dengan kehancuran. Mungkin kita sedang merasa gagal dalam rumah tangga. Kita mungkin sedang merasa gagal sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, ataupun sebagai anak. Kita mungkin datang ke tempat ini kita rasa gagal dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan, dalam apapun. Saya dan semua rekan-rekan di City Light mungkin gak ada yang tahu. Tapi saya mau bilang begini kepada semua yang hadir di tempat ini. Kegagalan saudara sangat manusiawi. Dan saudara tidak berdosa. Satu hal yang perlu kita ingat, kita boleh gagal, kita bahkan boleh hancur, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memperbaharui rancangannya dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan cukup taat saja. Tahukah saudara sebenarnya apa sebenarnya karunia terbesar Tuhan bagi kita manusia? Banyak dari kita berpikir dan menjawab keselamatan. Itu karunia terbesar Tuhan bagi manusia. Saya mau jawab lagi hari ini, itu semua salah. Karunia terbesar Tuhan bagi manusia bukan keselamatan. Keselamatan itu efek samping dari sesuatu yang lebih ajaib. Kita diajar, kita disertai, kita ditemani oleh Allah yang pernah ditinggalkan oleh Allah. Allah yang menjadi manusia yang tahu rasanya apa itu gagal. Tetapi karunia terbesar bagi manusia adalah ini. Pemahaman dan pengertian bahwa kita penuh dengan dosa dan pasti akan melakukan dosa. Pasti. Tetapi kita harus terus berjuang dalam mempertahankan kebenaran iman kita sepanjang hidup kita. Secara bertahap kita menjadi semakin dewasa, hidup dalam iman dan kekudusan. Meskipun kita tahu kita adalah orang penuh dengan dosa. Inilah yang dinamakan dengan progressive sanctification. Pemurnian secara bertahap. Saudara, Tuhan gak terlalu tertarik untuk mengubah keadaanmu saat ini. Dia gak tertarik. Tuhan jauh lebih tertarik untuk mengubah kita lewat keadaan, lewat permasalahan, pergumulan, kehancuran, dan kegagalan yang akan kita hadapi. Jadi apa yang menyebabkan kegagalan? 4 hal, saya akan bahas dengan sangat cepat. 1, kegagalan datang tanpa sebab. Kita kan suka gitu ya, kita udah rencanain berpuluh-puluh bulan, ya kan? Kita udah rencanain sebaik-baiknya, tapi dalam satu waktu tiba-tiba gagal aja tanpa sebab. Kenapa saudara? Karena Tuhan suka kegagalan. I'm sorry, tapi betul Tuhan suka kegagalan. Tuhan terkadang sengaja membuat seberapapun kerasnya usaha kita, dia buat gagal. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari proses untuk membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri dan Tuhan. Dalam kegagalan ada penyertaan Tuhan yang nyata yang bisa kita rasakan. Yang kedua, kegagalan datang karena ketakutan. Terkadang kita selalu berfokus pada ketakutan akan penderitaan yang mungkin kita akan alami. Sehingga kita gagal memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Dan situasi yang terjadi di sekeliling kita. Contohnya, kita sibuk pelayanan, kita sibuk mengajar, kita sibuk berkhotbah. Kita sibuk ajak-ajakin orang kenal siapa itu Tuhan Yesus. Tapi cek hatimu. Kenapa kita lakukan itu semua? Apakah karena kita takut kita dicap oleh Tuhan sebagai hambanya yang tidak setia? Tapi kita lupa, kita gagal melayani dan menginjili satu orang yang paling penting dalam hidup kita. Bukan anakmu, bukan suamimu, bukan istrimu. Siapa satu orang itu? Dirimu sendiri. Kalau engkau gagal layani dirimu sendiri, engkau akan gagal layani orang lain. Yang ketiga, ekspektasi yang terlalu berlebih-lebihan.
Seringkali kita gagal menilai diri kita dengan cara yang sama dengan bagaimana kita menilai orang lain. Kita merasa diri kita paling superior, diri kita paling mampu, diri kita paling bisa. Kita punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap diri kita, terhadap semua rencana-rencana kita. Kita pikir rencana kita begitu sempurnanya. Dan itu membuat kita menganggap orang lain tidak setara sama kita. Terlalu sering kita dengar motivator itu mengajarkan tentang positive energy, law of attraction, mental health. Sehingga kita menjadi orang yang egois. Kita over expectation terhadap diri kita sendiri. Kita juga seringkali gagal menilai karakter seseorang tidak dari image-nya. Kita selalu menilai kalau dia orang Kristen, rajin pelayanan, apalagi guru sekolah minggu. Pasti deh kalau gue nikah sama dia. Orangnya baik, lembut, tutur katanya halus, anak orang aja dijaga, apalagi anak gue. Mohon maaf guru sekolah minggu. Percayalah sama sekali tidak begitu. Kenapa saya menikah dengan salah satunya? Saya menikah dengan Lady Fitri, mantan guru sekolah minggu. Memang tutur katanya lembut, baik, halus. Tapi suka ribut gara-gara itu saudara. Saya punya anak tidurnya di tengah, dia diapit gitu, namanya masih kecil ya, anak saya umur 3 tahun. Kalau anak saya tidur, nyamuk pun gak boleh bersuara saudara. Dia tuh selalu ya, ngomongnya, saya sebagai orang normal, jawabnya, hah, langsung marah. Udah aku bilang jangan begitu, jangan begitu, jangan ribut. Yang bisa dengar suara dia cuma kelelawar sama semut saudara. Bisa berantem loh gara-gara begituan loh, saking lembutnya. Saya khotbah aja begini. Sebelum saya ke Purwokerto, saya baru pulang kerja capek. Ya, tiba-tiba dia ngomong, sayang, aku baru beli ini loh, terus dapat ini juga. Gak apa-apa kan ya aku beli. Itu dalam satu kalimat 2 masalah saudara. Masalah yang pertama, ininya itu apa? Sayang aku baru beli ini loh, dapat ini juga loh. Ininya itu apa? Tolong dijelaskan. Yang kedua, nggak apa-apa aku beli ya. Lu udah beli, ngapain nanya nggak apa-apa apa enggak? Dia pakai ilmu saya lagi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kurang ajar beneran. Kita juga sering lihat kalau dia bucin sama istrinya, kelihatan cinta sekali sama istrinya. Pasti dia suami yang setia. Kita semua tahu enggak kan? Kan ada tuh pejabat yang lagi kena kan, kelihatan begitu bucinnya sama istrinya. Tahu ya? Nggak usah disebut lah. Kan saya udah kasih clue-nya, cinta istrinya itu clue-nya. Kalau dia RT atau RW, dia pasti bisa dipercaya. Ya, kita selalu berpandangan orang punya jabatan pasti bisa dipercaya, pendeta pasti bisa dipercaya. Padahal di rumah saya itu lagi ada kasus saudara. Seorang pengurus RT melakukan penipuan investasi totalnya sampai 170 miliar. Oh, yang lagi di rumah saya. Yang keempat, alasan kenapa kita gagal, yang terakhir. Ya karena goblok aja, goblok. Udah gak perlu dibahas kan ya, kalau udah salah goblok mah Tuhan mau tolong juga susah gitu. Udah mentok. Gak usah doa-doa ada kalau udah goblok mah, udah percuma. Kan kita sering ya bikin salah, kita tahu itu salah cuma goblok aja, kita tetap lakuin gitu. Jatuh ke lubang yang sama kan kita sering begitu ya, kita kan bebal gitu. Nah, bagaimana sih agar kita bisa bangkit dari kegagalan dan mengubah failure story menjadi success story? Saudara, take away yang pertama hari ini. Belajar dari apa yang Yesus kerjakan. Jangan punya mental seandainya, tapi milikilah mental sekalipun. Orang yang punya mental seandainya, mereka hidup dalam ilusi dan masa lalu yang gak bisa diulang. Sedangkan orang yang punya mental sekalipun, dia terus-menerus berjuang tanpa peduli kegagalan apapun yang akan dihadapi. Dan dia hidup di masa yang sekarang. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita di Instagram atau di TikTok atau di Facebook, banyak banget kan ya, yang kayaknya kok lebih sukses dari kita. Padahal rajinan kita ke gereja. Kita lihat di IG-nya kok jalan-jalan terus ya. Setiap hari kerjaannya main padel, main badminton, jalan kemana, ngopi. Padahal kok kayaknya kita kerja lebih keras dari dia. Udah kerja sampai banting tulang, angkat otot, tarik benang, semua gue kerjain dah pokoknya. Tapi kenapa kok hidupnya kayaknya lebih sukses? Naik mobil gonta-ganti terus, rumahnya gede banget. Jalan-jalan ke luar negeri terus.
Padahal kok kayaknya rajinan gua ya. Tumpangin tangan tiket pesawat, tumpangin tangan mobil sport, lewat rumah orang tumpangin tangan. Pokoknya darah Yesus, semua darah Yesus. Tapi kenapa hidupnya kok kayaknya lebih diberkati daripada saya? Dengar baik-baik saudara. Berkat dan kesuksesan bukan tolak ukur kalau Tuhan menganggap Anda spesial di matanya. Keberhasilan Anda dalam bidang apapun tidak menjadi jaminan Anda akan mencapai garis finish yang Tuhan Yesus tentukan. Jadi mulai sekarang stop bilang, seandainya usaha saya bisa buka cabang ya. Seandainya suami saya tuh ganteng dan romantis ya, kayak Kim So Hyun. Stop saudara. Karena kita tahu apa yang terjadi sama dia, terlepas dari tuduhannya benar apa enggak. Buat cewek-cewek yang gak tahu siapa itu Kim So Hyun yang saya omongin, terpujilah engkau di antara semua wanita. Gak perlu tahu, tidak mengganggu keselamatanmu saudara. Stop bilang seandainya waktu 10 tahun lalu saya mulai coba bisnis seperti dia. Mungkin sekarang perusahaan saya sudah punya cabang di mana-mana. Daripada ngomong begitu saudara. Belajar ngomong dengan merefleksikan mental sekalipun. Mulai sekarang, mulai perkatakan. Sekalipun toko saya cuma ada 1 cabang, tapi lihat, saya akan memenangkan kota. Sekalipun suami saya galaknya udah kayak macan albino, tapi lihat, saya akan jadikan dia selembut labubu. Sekalipun istri saya bawelnya udah kayak Spotify Premium tanpa jeda iklan, tapi lihat, saya akan jadikan dia sekedap karet bioskop. Sekalipun istri saya kerjaannya udah kayak jaksa, setiap hari nuntut terus. Lihat, suatu saat saya akan jadi pengacara, saya bisa bela diri saya sendiri. Jadi lu jadi pengacara karena itu ya bro? Oh bukan. Istri saya bukan jadi jaksa, dia jaksa magang. Jadi nuntutnya kadang-kadang. Kerjaan aslinya debt collector, minta duit tuh setiap hari. Nah itu kerjaan aslinya tuh. Bapak ibu saudara, this is my bottom line. Don't get inspired by a success story. Be inspired by a failure story. Jangan terlalu gampang terinspirasi sama cerita sukses orang. Terinspirasilah sama cerita kegagalan orang lain. Karena pengalaman dari orang yang pernah gagal jauh lebih berharga daripada pengalaman dari orang yang pernah sukses. Kurang-kurangin deh tuh dengerin cecet barecetnya motivator. Mulai lihat orang yang bisa menjadi inspirator. Take away yang kedua hari ini. Pilih orang yang tepat di sekitar kita. Yang tidak mengintimidasi kita dengan rasa pesimis, kesalahan, keburukan, negativity. Dan set prioritas kita, tentukan prioritas kita. Saya kasih ilustrasi singkat saja. Jika dalam satu kelas, semua orang sebenarnya netral. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik. Dalam satu kelas yang sama. Tapi ketika ada seorang guru mengatakan ada seseorang yang baik atau good, maka seketika itu juga langsung ada 2 kemungkinan yang terjadi. 1, muncul feeling, perasaan bahwa yang lain itu kurang pintar atau bad. Yang kedua, muncul feeling bahwa saya harus belajar lebih keras lagi untuk bisa lebih pintar daripada orang tersebut. Kedua feeling ini menjadikan atau merubah kelas yang tadinya netral aja menjadi atmosfer penuh kecurigaan, iri, marah, pahit sebagai efek samping dari seseorang yang powerful mengatakan seseorang itu baik. Makanya Alkitab bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Konteksnya nggak hanya berbicara soal pertemanan atau dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bedah secara alegoris konteksnya, kenapa sih Tuhan sampai atur-atur dengan siapa saya berteman? Karena ini konteksnya sebenarnya lebih dalam lagi. Kita perlu memahami doktrin penciptaan. Bahwa manusia pada mulanya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Apa sih gambar dan rupa Allah itu? Apakah Allah maksudnya punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 1 hidung, 2 telinga, 1 mulut seperti kita? Pertanyaannya kalau begitu, bagaimana mereka yang dilahirkan, mohon maaf, tanpa tangan, tanpa kaki, mata cuma 1, bahkan tidak bisa melihat? Apakah itu tidak sesuai dengan image Allah? Apakah itu bukan diciptakan oleh Allah? Tidak saudara. Image yang dimaksudkan serupa dengan Allah adalah image bahwa Allah adalah kasih. Dan kita adalah ciptaan yang penuh dengan original goodness, original blessing, dan creative goodness. Bukan original sin, saya tegaskan sekali lagi, bukan original sin.
Dosa tidak berasal dari Allah yang adalah kasih. Tetapi ketika Allah yang adalah kasih itu menyatakan ada sesuatu yang baik di dalam ruang dan waktu, maka muncullah original sin. Allah yang powerfully loving, di mana dia adalah power itu sendiri. Ketika menyatakan baik, maka kebaikan itu menjadi power. Tapi ingat, efek sampingnya yang dinyatakan tidak baik, langsung muncul menjadi suatu keburukan. Dan keburukan itu menjadi power of sin. Makanya banyak ajaran-ajaran gereja yang tidak kontekstual. Selalu doktrin jemaatnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh main Pokemon karena itu ilustrasi iblis. Nggak boleh orang yang sudah bercerai datang ke gereja, pelayanan di gereja. Nggak boleh pelayanan tatoan. Saya nggak boleh nih masuk ke gereja lain. Nggak boleh minum alkohol. Buat cewek-cewek nggak boleh operasi plastik karena Tuhan sudah ciptakan sempurna hidup kita. Bla 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 bla. Dan kita menjadi takut. Dan ketika kita menjadi hal itu kita rasa hal itu tidak baik untuk dilakukan. Dan ketakutan kita adalah efek dari the power of sin. Kita merasa orang-orang sekeliling kita menjadi sosok yang powerful untuk menilai kita baik atau nggak baik. Makanya saya bilang kelilingi dan sortir diri kita dengan orang-orang powerful yang bisa melihat goodness dalam hidup kita. Dan lakukan pekerjaan yang bisa mengeluarkan goodness dalam hidup kita. Buat anak-anak muda, dengar baik-baik. Mulai berani katakan tidak pada hal-hal yang tidak menjadi prioritasmu. Karena kita semua FOMO. Saya selalu bilang dalam setiap khotbah saya, being able to say no is a privilege. Apalagi di masa sekarang ini. Karena gak gampang sama sekali untuk bilang tidak ke teman. Apalagi kita gak enakan lah, takut ketinggalan, takut gak diajak lagi. But you have to say no. Karena being able to say no is a privilege. Saudara setuju gak kalau saya bilang begini, segala sesuatu yang suci dapat diciptakan dari seseorang yang penuh dengan dosa. Ya, itu kan esensi kabar baik daripada firman Tuhan ya, bahwa segala sesuatu yang suci dapat diciptakan dari seseorang yang penuh dengan dosa. Tapi kalau saudara setuju, saudara perlu ingat ini juga. Kita harus secara adil bilang dan setuju bahwa segala sesuatu yang penuh dengan dosa juga dapat tercipta dari seseorang yang sangat suci. Makanya surround, kelilingi hidupmu dan dirimu dengan seseorang yang bisa melihat kebaikan dalam hidupmu. Bukan keburukan, karena kita gampang kritik orang lain, kita gampang lihat kesalahan orang lain. Tapi kita sangat sulit melihat kebaikan dalam diri orang lain. Saya akan tutup dengan kalimat perenungan untuk dijadikan aplikasi kita semua. Ketika kita mungkin saat ini sedang menghadapi kegagalan, kita mengharapkan satu terobosan. Saya nggak tahu kegagalan apa yang saudara sedang rasakan. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Dan ketika saudara butuh jalan keluar, saudara butuh terobosan. Saudara terlalu melakukan segala sesuatu yang penuh dengan supranatural. Kita doa puasa berhari-hari. Kita baca firman berjam-jam. Kita pikir itu prioritas. Itu nggak salah. Itu sama sekali nggak salah, saudara. Tapi ingat ini, saudara. Tidak segala sesuatu yang spiritual datangnya dengan cara supranatural. Kadang-kadang jalan keluar kita simple saja. Taat. Saudara taat, pasti ada jalan keluar. Jika saudara saat ini hidup dalam kegagalan dan semua terasa gelap, mendekatlah kepada Tuhan, Sang Energi Kehidupan. Karena cahaya perlu energi. Saudara, sebelum saya akhiri khotbah saya mau kita semua mengingat apa makna salib Yesus buat hidup kita. Apakah darah yang Yesus tumpahkan itu sebanding dengan hidup kita saat ini? Dan Yesus berkata, yes, itu semua layak. Dan kapan terakhir kali kita semua bilang kepada Yesus secara personal bahwa tiada seperti Engkau Tuhan. Gak ada satupun pribadi di dunia ini yang seperti Engkau Tuhan. Yang menjamah hatiku yang paling dalam, yang mampu mengubah hatiku. Yang mampu memegang tanganku melewati lembah kelam yang aku rasakan. Mampu angkat aku dari kegagalan menjadi bangkit.
menjadi aku yang sekarang yang mampu melewati hari-hariku. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menjadi tanda bahwa Yesus, Engkau segalanya bagi hidupku. Tapi saya mau lakukan sesuatu yang berbeda hari ini saudara. Saudara dengar dulu lagunya, kalau saudara setuju saudara nyanyikan. Kalau saudara anggap Yesus adalah satu-satunya dalam hidup saudara yang mampu menjamah hati saudara. Gak ada orang lain yang bisa, atau gak ada pribadi lain yang bisa. Saudara baru nyanyikan. Kalau saudara gak setuju, saudara gak perlu nyanyikan. Karena biarlah setiap pujian yang mengalir dari hidup, mengalir dari mulut kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Bagi saudara yang percaya dan meyakini, silakan saudara bangkit berdiri dan naikkan pujian ini. Katakan tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau. Yes, yang telah menjamah segenap hatiku. Dan kami katakan ini Tuhan, gak ada seorang pun dalam hidup setiap kami yang seperti Kau, Tuhan. Mari yang percaya angkat tanganmu dan naikkan pujian dengan segenap hati. Tiada seperti Kau. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat di tempat ini Tuhan, yang Tuhan pernah jamah. Kami mau katakan gak ada seorang pun di dalam hidup kami yang seperti Engkau, Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan tiada seperti Kau. Yes, Jesus. Segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Mari biar saudara saja yang merasakan dan nyanyikan pujian ini. Tiada seperti Kau yang telah menjamah. Dengar Tuhan pernyataan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Tak seorang Oh, pun thank you di Lord. dalam hidup Terima kasih Tuhan. ini seperti Kau, Tuhan. Katakan sekali lagi, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan tak seorang pun, tak seorang pun di
dalam hidup. Katakan tak seorang pun di dalam hidup ini, dan tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang seperti Engkau, yang memiliki kasih yang begitu besar bagi kami semuanya. Hanya Engkau yang sanggup memberikan pengampunan bagi kami. Engkau yang sanggup memulihkan hati kami. Saat kami mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami tidak tawar hati mengikuti Engkau. Kami ingin semakin dekat dengan Tuhan, supaya kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan makin melimpah dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Kami akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seminggu ke depan, supaya apapun yang akan terjadi dalam kehidupan ini, kami boleh diyakinkan Tuhan yang setia, Tuhan akan selalu menyertai kami. Tidak ada yang lainnya. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Bapak Aryo Yuwono yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semuanya. Pakai hidupnya di hari-hari mendatang, pelayanannya di TCL Jakarta. Tuhan akan tolong urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan pakai dia untuk dapat menjangkau lebih banyak jiwa bagi kerajaan surga. Tuhan juga memberkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, anak-anaknya semuanya. Tuhan berkati ya Bapak. Dan Tuhan juga memberkati kami semua yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan yang baru untuk kami menjalankan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Berkati semua persembahan-persembahan yang diberikan untuk menunjang operasional gereja ini. Tuhan memberkati semua dengan berkat berkelimpahan. Dan saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara kembali ke rumah masing-masing. Usaha pekerjaan, keluarga, anak-anak, semuanya diberkati oleh Tuhan dan dibuat berhasil. Terima kasih Bapak. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Jika hidup Anda dalam kegagalan dan semua terasa gelap, maka mendekatlah kepada Tuhan, Sang Energi Kehidupan. Teman-teman, sekian online experience kita pada hari ini. Semoga tayangan kami dapat memberikan kekuatan dan berkat untuk kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuwono Aryo yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semuanya, yang saya yakin sekali telah memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru untuk kita semua. Dan juga untuk Yosi, TCL Band, dan seluruh volunteer The City Light Purwokerto. Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program The City Light Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, Anda bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau bisa juga mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.